أمة الإسلام والمسلمين وإلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى سيدنا المهاجر على الله أحمد بن سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أجل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى صاحب النصائح الدينية الإمام عبد الله بن علوي الحداد ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا الحبيب أنيس بن علي الحبشي أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روحي الحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف ثم عبد القادر بن أحمد السقاف ثم حسين بن محمد بن طه ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخواننا خالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وكثير مثوبتهم ضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وأنفعنا بهم اعدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا أن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة أن الله يطول أعمارنا في صحة وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di halaman 127 ya, paragraf kedua dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karya Al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Disebutkan di dalam kitab ini, wa minal muta'akkidi alladhi yanbaghi al-i'tina'u bihi, termasuk hal-hal yang muta'akkad yang harus diperhatikan, yang seharusnya diperhatikan oleh mereka yang ingin menyempurnakan sholatnya dan mendirikan sholatnya dengan benar, wal hiris alaihi, dan orang-orang yang sangat menjaga, maksudnya hiris itu tamak atau menginginkan kesempurnaan atas sholatnya. Yang harus diperhatikan diantaranya adalah al-mulazamah lis-saffil awal, selalu berada di shaf awal, selalu mengejar shaf pertama di dalam berjamaah. Di pertemuan yang lalu kita memang membahas mengenai sholat berjamaah dan pentingnya menjaga juga memperhatikan sholat berjamaah dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Di antaranya yang harus diperhatikan adalah mengejar shaf pertama. Orang yang mengejar sholat berjamaah itu termasuk orang yang betul-betul menginginkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih tinggi lagi kualitas seseorang jika dia tidak sekedar mengejar sholat berjamaah, tapi dia juga mengejar shaf pertama di dalam sholat berjamaah. Ketika seseorang sudah mulai mengejar shaf pertama di dalam sholat berjamaahnya, berarti menunjukkan dia ini memiliki keinginan mencapai kebaikan dunia akhirat lebih dari yang lain. Karena dia yang mau mengejar shaf pertama, tentunya dia harusnya sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu di awal
adzan atau bahkan sebelum adzan. Sama seperti orang yang mau menghadiri acara yang dia sukai. Acara yang dia sukai di dunia ini, tentu dia takut ketinggalan acara tersebut. Pasti dia sudah memperhatikan jam mulai acara itu, dan dia sudah bersiap-siap jauh-jauh sebelum acara itu dimulai. Apalagi kalau di Jakarta. Kalau di Jakarta orang sudah siap 1 jam, setengah jam acara itu dimulai, tergantung jauh dekatnya tempat itu dari tempat kita tinggal. Tapi yang jelas dia sudah berjaga-jaga, sudah bersiap-siap supaya sebelum acara itu dimulai dia sudah ada di tempat. Jadi tidak ada yang tertinggal. Nah, bagaimana dengan sholat? Menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah bersiap-siap mengejar posisi yang istimewa dalam sholatnya, berarti menunjukkan dia ini benar-benar menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menginginkan kedekatan di sisi Allah, menginginkan kedudukan di sisi Allah dan di akhirat nanti. Tapi siapa yang malas-malasan dalam berangkat berjamaah, menunjukkan semangatnya untuk mencapai Allah itu belum sempurna. Lis-shaffil awal, mengejar shaf pertama, wal mudawamah, dan mudawamah melanggengkan atau continue dalam alal wuguf fihi, continue berkelanjutan dalam mempertahankan posisinya di shaf pertama tadi. Mengejar shaf pertama itu sudah mendapat keutamaan di sisi Allah. Istiqomah mempertahankan shaf pertama itu keutamaan yang lebih besar lagi. Keutamaan yang lebih besar lagi. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, semua yang istiqomah itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyukai hambanya yang beristiqomah dalam menjalankan amalan. Jadi lebih baik kita punya amal sedikit tapi istiqomah daripada kita beramal banyak tapi cuma sekali saja, atau 2 kali, 3 kali terus hilang. Jadi apa yang disampaikan di buku ini, kita harus memiliki niat mengamalkannya supaya ilmu kita bermanfaat. Tapi dalam proses mengamalkannya tentu saja tidak bisa sekali jadi, harus bertahap. Siapa yang biasa mengakhirkan sholat, lakukan dulu sholat di awal, belajar melakukan sholat di waktu yang utama. Kemudian siapa yang biasa sholat sendiri, mulai belajar terus menerus sholat berjamaah. Siapa yang biasa sholat berjamaah tapi tidak memperhatikan di mana letak shaf, dia berdiri, mulai kemudian memperhatikan shaf pertama, meningkatkan, jadi selalu meningkat kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tidak akan memiliki semangat mengejar keutamaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia tidak benar-benar menyadari bahwa sebenarnya kebahagiaan itu adalah bagi orang yang mencapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu bagi mereka yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan yang hakiki, yang abadi adalah kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang menyadari semua ini, maka dia akan mengejar keutamaan tadi. Tapi kalau orang hatinya tidak condong kepada akhirat, tidak condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menganggap keutamaan yang dijelaskan di kitab ini tidak ada faedahnya sama sekali. Nah, dia mungkin dia akan lebih memperhatikan shaf di gedung bioskop daripada shaf di sholat berjamaah. Nah, dia mungkin akan memperhatikan tempat duduk di dalam acara-acara duniawi supaya dia mendapatkan tempat yang istimewa, lebih dia perhatikan daripada shaf salat. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam liqaulihi alaihi salatu wasalam,
Karena Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang besarnya keutamaan shaf pertama. Nabi Muhammad mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil adhani was-shaffil awwali, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu." Wa ma'na istiham al-iqtira'. Qur'ah, iqtira'. Istiham itu qur'ah, iqtira'. Iqtira' itu undian. Kata Rasulullah SAW, andai manusia itu mengetahui apa yang keutamaan yang terdapat di dalam azan dan di shaf pertama pada sholat berjamaah, di dalam azan yaitu mengumandangkan azan dan menjawab panggilan azan. Andai manusia, jika manusia itu mengetahui keutamaan yang akan mereka dapat di dalam azan dan shaf pertama dalam sholat berjamaah. Kalau ada kata-kata andai atau jika, berarti banyak manusia yang tidak tahu. Atau maksud Nabi Muhammad SAW, manusia ini tidak tahu. Mereka tidak tahu. Kita ini kan tidak tahu keutamaannya shaf pertama, keutamaan sholat berjamaah. Kita cuma mendapat berita dari Nabi Muhammad SAW. Dan berita itu pun berupa perumpamaan. Seperti sholat berjamaah dengan sholat sendiri bedanya 27 derajat. Seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi kita mengimani bahwa itu adalah keutamaan yang luar biasa. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita mengejar. Sama seperti riwayat yang mengatakan malaikat yang mendatangi majelis taklim, majelis zikir, beristighfar untuk orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, "Hai malaikat, itu hamba-hambaku yang hadir di majelis zikir itu, mereka itu menginginkan apa?" Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini minta apa sih? Kok mereka sampai hadir majelis zikir Rebu-rebu, hari Rebu pulang kerja itu enak tiduran di rumah, enak nonton TV di rumah. Kenapa mereka itu hadir majelis zikir, pulang kerja capek-capek hadir majelis zikir, macet lagi? Apa yang mereka minta? Tanya Allah kepada malaikat. Kata para malaikat, "Ya Allah, mereka itu yang mereka inginkan cuma surgamu. Mereka ingin ini yang dicari cuma surga." Mudah-mudahan kita semua yang datang di tempat ini semuanya menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita cari apa di sini? Tidak ada pembagian uang, tidak ada pembagian kedudukan dunia di sini, tidak ada apa-apa di sini. Paling makan sedikit, satu piring. Makan itu di rumah mungkin lebih enak. Atau bisa tambah kalau di rumah. Tapi yang kita cari di sini cuma surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita duduk di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat, apa yang dicari sama manusia-manusia itu yang hadir di majelis marem, yang hadir di majelis-majelis yang ada juga majelis khair? Apa yang mereka minta? Kata malaikat, "Ya Allah, mereka tidak minta apa-apa, tidak menginginkan apa-apa kecuali surgamu." Kemudian Allah berbalik tanya kepada malaikat, "Hai malaikatku, apa mereka itu pernah lihat surga? Kok sampai mereka nyari surga? Mereka pernah lihat surga?" Kata malaikat, "Tidak ada yang pernah lihat surga ya Allah." Gimana surga itu gaib? Mereka tidak bisa lihat surga. Kata Allah, Allah ini bertanya padahal Allah Maha Tahu. Tapi Allah bertanya itu, pertanyaan Allah itu untuk kita. Kalau tidak ada tanya jawab, ini kan kita tidak tahu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, "Bagaimana kalau aku tunjukkan kepada mereka surgaku?" Kata malaikat, "Ya Allah, mereka pasti akan lebih bersungguh-sungguh lagi ya Allah. Kalau ditunjukkan manfaatnya orang hadir majelis taklim seperti ini," kata Nabi Muhammad SAW,
orang itu akan berebut datang majelis taklim walaupun harus merangkak dari rumahnya. Jalan merangkak dari rumahnya. Itu artinya apa? Kakinya sudah tidak bisa berfungsi, dia tetap akan merangkak kalau tahu. Nah. Kemudian Allah bertanya lagi, hai malaikat, apa yang ditakuti oleh hamba-hambaku itu yang hadir di majelis taklim? Orang kalau hadir di satu tempat atau menjalankan ibadah itu salah satu. Kalau enggak dia menginginkan surga atau dia takut neraka. Nah, mudah-mudahan kita hadir di tempat ini karena takut kepada siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada siksa Allah itu sudah merupakan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada tidak takut, takutnya sama corona aja. Sama siksanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak takut. Nah, sama corona takutnya luar biasa. Nah, tapi kita tetap harus jaga diri dari corona. Bukan tidak takut kemudian seenaknya saja. Tidak boleh menjerumuskan diri kepada hal-hal yang bisa mencelakakan kita, tidak boleh. Tapi takut berlebih-lebihan juga tidak diperbolehkan. Sudah, kita berusaha ikhtiar semampu kita menjaga diri kita, mengurangi kumpul di tempat-tempat umum, selebihnya pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah bertanya, apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti nerakamu, wahai Allah. Allah bertanya lagi, apa mereka pernah lihat nerakaku? Ada yang pernah lihat nerakaku? Kata malaikat, belum pernah ada di antara mereka yang melihat nerakamu. Bagaimana kalau aku tunjukkan nerakaku kepada mereka? Kata malaikat, oh tentu mereka akan lebih takut dan tunduk lagi ya Allah. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, hai malaikat saksikan, aku Allah akan memberikan apa yang mereka inginkan dan akan aku jauhkan dari mereka apa yang mereka takuti. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang disebut di dalam riwayat itu. Tapi kemudian ada malaikat yang berkata, ya Allah, ada fulan bin fulan yang hadir di majlis tapi tidak seperti orang-orang itu. Dia hadir di majlis tidak menginginkan surga, tidak takut neraka. Dia hadirnya di majlis punya niatan lain. Daripada nganggur di rumah, lebih baik saya hadir ya. Atau wah ini di rumah tidak ada makan, lebih baik hadir di sini aja. Atau hadir di sini biar masuk streamingnya marem. Biar masuk streaming ini saya. Atau hadir punya keinginan-keinginan lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Hai malaikat, mereka itu yang di dalam majlis adalah sekelompok hambaku. Siapa yang duduk bersama mereka tidak akan celaka. Apapun niatnya, walaupun niatnya salah, pokoknya duduk bersama mereka tidak akan celaka. Kalau orang duduk bersama mereka aja tidak celaka, bagaimana dengan mereka yang duduk niatnya benar? Niatnya benar. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Padahal kita tidak lihat itu. Walaupun sebagian orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bisa menyaksikan. Karena keyakinan itu jika bertambah dari ilmu yakin bisa menjadi ainul yakin. Kalau ainul yakin, saral ghaib musyahadah. Saral ghaib kal musyahadah. Yang gaib itu seperti tampak di hadapan mereka. Apalagi kalau sudah mencapai hakul yakin. Hakul yakin itu tingkatan para anbiya dan tingkatan para siddiqin. Para siddiqin dan di kalangan para wali Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak banyak. Di antara orang-orang yang mencapai kedudukan itu adalah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu di dalam riwayat disebutkan ada seorang rentenir dari
desa dari daerah di seberang atau di jauh dari tempatnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Rentenir ini masuk ke tempat Habib Hasan, daerahnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Tujuannya datang ke daerah itu mau nagih riba, uang bunga. Ke satu orang, mau nagih uang riba. Datang, diketuk pintu rumahnya, tempat orang itu, ternyata orang itu tidak ada. Tanya sama istrinya, di mana suamimu? Kata istrinya, suami saya pergi. Kemana? Hadir majelis taklimnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini diantara guru-gurunya Habib Ali, ya? Habib Ali Al-Habsyi. Orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menolak bala bencana melalui hamba-hambanya yang dicintai. Habib Hasan itu kalau ke Sewon, kalau ke kota Sewon, Habib Ali kan ada di kota Sewon. Pernah sekali di kota Sewon terjadi guntur yang sangat besar di malam hari. Orang-orang Sewon itu semua lari menuju ke rumahnya Habib Ali. Sama seperti sahabat dulu kalau ada berita macam-macam datangnya kemana? Rasulullah. Pernah ada suara guntur di kota Madinah, mereka datang ke Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah sudah wafat, datangnya mereka ke pewaris Nabi Muhammad SAW. Terdengar suara guntur di kota Sewon di malam hari, lari mereka semua ke rumah Habib Ali. Ya Habib, bagaimana ini kita? Takut terjadi apa-apa di kota Sewon ini. Kata Habib Ali, coba kamu sekarang pergi ke rumah si Fulan, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar bermalam di situ atau tidak? Salah satu pergi ke sana, kemudian kembali lagi membawa kabar. Ya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar malam ini bermalam di Sewon. Kata mereka, pulang ke rumah tenang, nggak mungkin terjadi apa-apa di sini. Karena ada Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Nah gitu, kalau kita dekat dengan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah selamat dunia akhirat. Rasulullah bersabda, laula syuyukhun rukka wa bahaimun rutta wa sibyanur rudha la subbat alaikumul azab. Kalau bukan karena orang-orang tua yang rukuk salat di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena binatang-binatang ternak yang tidak berdosa digembalakan, atau kalau bukan karena bayi-bayi yang disusui tidak ada dosa, maka Allah telah menimpakan azab, melimpahkan azab, menuang azab kepada kalian semua. Artinya apa? Allah ini mencegah azab karena masih banyaknya orang-orang tua yang rukuk, sholat, bermunajat, bayi-bayi yang tidak berdosa, binatang-binatang ternak yang digembalakan. Gara-gara mereka itu Allah menolak, mencegah turunnya azab. Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu ya. Nah kemudian kata istrinya ini, suami saya pergi ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Berangkat ini rentenir ke majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Tujuannya apa? Nagih riba, nagih bunga, bayangkan ini ya, nagih bunga hutang gitu ya. Masuk dia ke tempatnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Duduk dia mendengarkan nasihat-nasihat Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Kemudian ada nasyid, ada macam-macam di majelisnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Usai majelis, rentenir ini tidak jadi nagih, berdiri pulang ke daerahnya. Pulang dia. Nah, setelah beberapa hari datang salah satu muridnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Jadi muridnya Habib Hasan ini pulang dari berdakwah. Pulang dari berdakwah ketemu Habib Hasan. Dia cerita, ada kejadian-kejadian waktu dia alami di dakwah. Kemudian Habib Hasan tanya, ada kejadian yang gharib atau tidak? Kejadian yang menjadikan kita ini kagum.
Kata muridnya, ada. Apa itu kejadiannya? Saya ini sebelum pulang mampir ke daerah si fulan. Daerah itu daerahnya rentenir tadi. Saya berdakwah di situ, bermalam dan sekalian berdakwah di situ. Saya bertemu dengan seorang rentenir. Rentenir itu datang ke saya dan dia ingin sekali bertaubat. Terus apa yang terjadi? Setelah dia bertaubat, dia kumpulkan semua uangnya, kemudian dia berikan kepada saya daftar orang-orang yang pernah dia mintai bunga. Dia minta tolong kepada saya suruh mengembalikan bunga-bunga tadi, karena dia mau bertobat. Terus apa yang terjadi? Ya, karena saya dipaksa, kata dia, saya minta tolong dengan beberapa orang, akhirnya saya kerja, saya kembalikan. Saya niat mau menolong orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan, saya kerja mengembalikan bunga itu sampai 3 hari. Dari banyaknya orang yang diminta bunganya ini ya, 3 hari. Setelah 3 hari selesai, saya kembali ke rumah rentenir itu, ternyata dia dalam keadaan sakaratul maut. Saya masuk, memberi kabar, sudah tunai, semua sudah saya kembalikan, kamu sekarang sudah benar-benar bertaubat, sudah saya kembalikan hak-hak orang yang pernah kamu zalimi. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, meninggal dunia. Ini gharib, kata muridnya. Kok Allah ini kalau mau memberi jalan kepada seseorang, dia bertaubat dan di akhir umurnya mengembalikan semua hak orang yang pernah dizalimi, kemudian meninggal. Kemudian Habib Hasan tersenyum. Kamu tahu siapa itu rentenir itu? Siapa itu? Rentenir itu beberapa waktu yang lalu datang ke majelis saya. Waktu dia masuk ke pintu rumah majelis ini, saya lihat banjir petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang deras turun mengenai dirinya. Dan saya tahu pada saat itu ini orang ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang bahagia. Orang bahagia dunia, akhirat, bukan orang celaka. Itu berkatnya majelis taklim. Majelis zikir itu bisa menjadikan orang dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kan tidak pernah lihat hal-hal seperti ini, tapi kita percaya dengan kabar dari Allah, kabar dari Rasulullah, kabar dari wali-wali pewaris Nabi Muhammad SAW. Kita percaya itu yang membuat kita yakin. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, memerintahkan kita untuk memperhatikan azan dan shaf pertama. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, andai kata manusia itu tahu keutamaan yang terdapat di dalam azan dan shaf pertama, summa lam yajidu, mereka tahu keutamaannya, kemudian mereka tidak bisa mendapatkan azan dan shaf pertama itu illa ayyastahimu, kecuali mereka harus berundi dulu, harus pakai undian dulu. Illa ayyastahimu alaih, kecuali mereka harus melakukan undian dulu. Lastahamu, maka mereka akan benar-benar mengundi namanya supaya dapat shaf pertama, supaya dapat adzan. Tapi karena kita tidak tahu, karena kita tidak tahu keutamaan itu, shaf pertama diambil orang, kita biasa saja, tenang. Setiap hari sholat berjamaah dapatnya ketiga, keempat, kelima, tidak pernah dapat shaf pertama, santai. Nah, makanya kita harus berusaha mengejar shaf pertama ini, karena Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan bagaimana keutamaannya. Minimal ketika kita dengar adzan,
Jangan males-malesan. Kita yang pertama kali bergerak wudu, bergerak mempersiapkan diri sholat, itu menunjukkan semangat kita. Jangan tunggu-tungguan. Sudah dengar adzan, tidur. Kamu dulu wudu. Kamu dulu yang wudu. Kamu yang wudu. Tapi kalau nonton sesuatu yang dia suka, dia dulu yang siap, kemudian dia maksa orang-orang yang mau bareng dengan dia harus cepat siap. Ayo cepat, ini terlambat ini kita. Tapi giliran sholat, kamu dulu. Nah, nanti kamu dulu. Lama-lama tidur semuanya, tidak ada yang sholat. Wa yahtaj man yaksidu shalah fi shaffil awal li fadlihi ilal mubadarati qablal isdihamin nas. Siapa yang menginginkan shaf pertama di waktu sholat karena keutamaannya, yahtaj ilal mubadarah, maka dia memerlukan kesiapan, bersegera, bersiap-siap. Mubadarah itu bersegera dalam bersiap-siap qabla isdihamin nas, sebelum manusia berdatangan. Sebelum izdiham, manusia berdesak-desakan, berdatangan menuju kepada sholat. Kalau mau shaf pertama ya jangan santai. Kalau mau shaf pertama, ya dia harus pertama kali siap. Ini Habib Abdullah menambahkan lifat lihi, menuju shaf pertama karena keutamaannya, yaitu orang yang tidak tahu keutamaannya dia tidak akan menuju shaf pertama. Wasabagahum ila shaffil awal, sebelum manusia berdesak-desakan, manusia berkumpul dan dan seharusnya dia mendahului mereka menuju kepada shaf pertama, bersegera mempersiapkan diri dan mendahului mereka. Sabaqahum ila shaffil awal, kepada shaf pertama. Fa innahu mahma ta'akhkhar, kalaupun dia datang terlambat, summa ata, lalu dia datang, waqad sabaquhu, dan orang-orang telah mendahului dia di shaf pertama, rubbama yatakhatta riqabahum fayu'dhihim. Kalau dia datangnya terlambat, lalu orang-orang sudah duduk terlebih dahulu di depan, terus dia mau di shaf pertama, karena menginginkan keutamaannya, boleh jadi dia ini nanti akan melangkahi pundaknya orang, melangkahi orang-orang yang duduk itu, fayu'dhihim, maka akan mengganggu mereka. Orang itu dilarang, wadzalika mahdzur, dan melangkahi pundak orang itu dilarang di dalam Islam. Harusnya kalau kamu datang terlambat, ya sudah, kamu duduk di tempat kamu datang. Jangan melangkahi orang. Kalau mau ada di barisan depan, ya datang di awal. Habib Anis dulu seperti itu. Habib Anis bin Alwi Al-Haji. Mau seberapa besar kedudukan kamu di mata manusia, datangnya terlambat, duduk di tempat kamu. Saya pernah dengar juga dari Habib Syekh bin Muhammad bin Husain Al-Idrus. Dia pernah cerita ke saya, ayahnya dulu, Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Habib Neon, itu dia tidak pernah ketinggalan rauhanya Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf, Gresik. Setiap hari Jumat selalu datang rauhanya. Tapi dia berangkatnya dari Surabaya dan tidak punya kendaraan seperti kita kadang-kadang ngikut mobil yang lewat ke Gresik itu. Jadi selamanya setiap datang sampai di Gresik kadang-kadang cuma dapat Fatihah terakhir majelis. Datangnya mesti terlambat, tapi dia tidak pernah maju ke depan. Datangnya terlambat, di belakang. Itu akhlak. Sebab kalau
datang mentang-mentang kemudian melangkahi manusia, itu bukan akhlak. Seberapa tenarnya kamu di mata manusia, kecuali kalau kita diperlukan. Umpamanya saya yang ceramah, ya harus mau tidak mau saya harus ke depan. Atau di depan sana ada pembacaan kitab, yang di depan itu tidak ada yang bisa baca. Saya bisa baca, ya sudah ngelangkahi orang demi lancarnya majelis. Tapi kalau di depan sana sudah majelis itu bisa berjalan sebagaimana mestinya, bermanfaat buat orang yang hadir, tidak perlu saya, ya lebih baik saya duduk di tempat saya bisa duduk, tidak boleh melangkahi manusia, kecuali kalau saya dipersilahkan. Nabi Muhammad SAW kadang-kadang melihat keutamaan Ashabul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar bersama Rasulullah SAW, kalau datangnya terlambat, Nabi yang meminta. Orang yang di depan itu suruh memberikan tempat untuk orang yang ikut perang bersama Rasulullah SAW. Dalam riwayat juga, Nabi beberapa kali memberikan tempat kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, yang buta itu ya, sahabatnya Rasulullah SAW. Kalau datang terlambat, bukan cuma memberi tempat, Nabi mengambil syalnya, serbannya itu, kemudian digelar, dipersilahkan Abdullah bin Ummi Maktum duduk di syalnya sambil mengatakan, marhaban, marhaban, bimana atabani Rabbi. Selamat datang, manusia yang karenanya aku ditegur oleh Tuhanku. Karena Abdullah bin Ummi Maktum ya, turun surat Abasa kan, Abasa wa tawalla. Nah, saya tidak mau cerita itu maknanya Abasa. Nah, saya pernah menceritakan ya, walaupun ada yang tidak sepakat, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya sepakat Abdullah bin Ummi Maktum itu berkenaan dengan itu. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bahas. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat atau tidak diperlukan di depan atau tidak dipanggil, tidak punya kepentingan ke depan, datang terlambat, jangan melangkahi orang, baik di sholat jamaah atau di majelis manapun, duduk di tempat kita. Kalau mau di depan, duduk, datang yang awal. Apalagi ngelangkahi orang, ngelangkahi 50 soft. Itu yang dilangkahi, ada yang keinjek kakinya, ada yang tidak suka dia. Tidak suka dilangkahi, punggungnya sampai harus miring ke kanan, miring ke kiri. Ya Allah, itu Rasulullah tidak seperti itu. Berapa kali saya pernah hadir di Masjid Surur. Masjid Surur itu setiap hari Senin Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi Shihabuddin membaca Maulid Dibai di situ. Maulid Dibai. Habis sholat Maghrib baca Maulid Diba. Selamanya kalau di Masjid Surur itu Habib Umar bin Hafiz datangnya terlambat. Saya tidak tahu, mungkin dia ada acara gitu ya. Selamanya setiap di acara itu beliau datang terlambat, dan saya selalu melihat dia duduknya di belakang. Tidak maju ke depan dia, di belakang sendiri. Tidak maju ke depan, padahal dia diharapkan itu maju ke depan. Tapi tanpa kehadiran dia, acara berjalan dengan lancar, dia duduknya di belakang. Kadang-kadang orang membuka jalan sampai ke depan supaya dia maju, tapi dia tetap duduk di belakang. Dan itu hampir setiap maulid dia duduknya di belakang. Nah, karena melangkahi orang itu bukan perbuatan terpuji dan mahdzur, dilarang. Dilarang di dalam agama karena takut mengganggu tadi. Wa man khasyiya dzalika fa salatuhu fi ghairi shaffil awal aula bihi. Siapa yang takut melangkahi orang karena datang terlambat, atau dia sudah datangnya awal tapi orang masih orang sudah penuh di sana,
Kalau dia takut melangkahi orang, maka lebih baik kemudian dia tidak mau di saf pertama, maka itu akan lebih pantas buat dia, lebih bagus buat dia. Walaupun saf pertama lebih utama. Tapi kalau dia datangnya terlambat, kemudian dia meninggalkan saf pertama karena takut ancaman Rasulullah SAW, maka itu akan lebih baik. Itu akan lebih baik bagi dirinya. Tsumma yalumu nafsahu. Orang yang datangnya terlambat, kemudian dia tidak bisa di shaf pertama, tidak bisa mengejar shaf pertama di sholat berjamaah, maka lebih baik dia jangan di shaf pertama di sholat berjamaah. Tsumma yalumu nafsahu. Kemudian dia hendaklah dia ini menegur dirinya. Yalum itu mencaci, tapi maksudnya di sini menegur dirinya ala ta'akhurihi, atas keterlambatannya dalam menghadiri sholat berjamaah, sehingga dia tidak mendapatkan shaf pertama, hatta yasbigahun nas, hingga manusia itu mendahului dia ila awailis sufuf, di shaf pertama. Di shaf pertama. Sholat berjamaah itu yang paling utama shaf pertamanya. Kemudian berikutnya shaf kedua, berikutnya shaf ketiga. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi, kadang-kadang di beberapa tempat shaf pertama itu sudah di booking. Sebetulnya tempat itu tidak bisa di booking. Masjid itu wakaf, tidak ada. Ini tempat saya, tidak bisa. Tidak bisa di booking. Tapi ada tapinya. Orang tidak boleh juga menyalahkan. Kok ini saya harusnya datang pertama, ini saya di sini. Kenapa ini saya tidak bisa duduk di tempat ini? Bisa jadi tempat itu di sholat, di shaf pertama itu kadang-kadang disediakan untuk orang-orang yang memahami tata cara sholat. Supaya kalau terjadi sesuatu pada imam, belakangnya imam ini bisa menggantikan imam. Umpamanya imamnya batal, belakangnya imam bisa menggantikan karena dia paham caranya sholat. Kalau yang belakangnya imam ini orang yang bodoh tentang sholat berjamaah, atau belakangnya anak kecil, terjadi sesuatu pada imam, kesalahan pada imam, maka sholat itu akan jadi kacau. Jadi kacau sholatnya. Jadi makanya kadang-kadang di beberapa tempat itu, di belakang imam shaf pertama itu sudah dikosongi untuk orang-orang tertentu. Sama seperti mungkin di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Tempat-tempat itu sudah ditentukan siapa yang duduk di belakang imam. Apalagi kalau membacanya surat-surat panjang yang tidak semua orang hafal. Hendaknya yang di belakang imam ini yang hafal surat sehingga bisa membenarkan kalau terjadi kesalahan pada imam. Itu pun sebaiknya orang yang sudah diberi tempat di belakang imam itu datangnya tidak terlambat. Datangnya tidak terlambat. Supaya mengajarkan kepada orang-orang awam bahwa mengejar shaf pertama itu keutamaannya besar. Nah, melangkahi orang ini tidak baik. Wa fil hadis disebutkan di dalam sebuah hadis, la yazalu aqwamun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah. Masih terdapat sekelompok kaum yang terus-menerus mengakhirkan, yang terus-menerus datang terlambat sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan mereka. Mereka datangnya terakhir, terus akhirnya Allah mengakhirkan mereka. Mengakhirkannya mereka apa? Mengakhirkan mereka dalam segala hal. Dalam kehidupan dunia mereka. Kalau minta apa-apa, tidak bisa cepat.
buat apa-apa tidak bisa cepat. Karena mereka mengakhirkan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau kedudukan di sisi Allah juga tidak dapat. Terlambat terus. Karena mereka mengakhirkan kepentingannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau ilmu dari Allah tidak dapat, diakhirkan sama Allah. Karena mereka mengakhirkan kepentingan Allah. Mau maqam kedudukan di sisi Allah, diakhirkan oleh Allah. Karena mereka mengakhirkan kepentingan Allah. Mau berhasil dalam usaha dunia, diakhirkan oleh Allah. Diakhirkan oleh Allah. Maksudnya usaha dunia ini usaha yang membuat kita bahagia, diakhirkan oleh Allah. Mau mencapai kedudukan, mau masuk surga, nanti diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka dulu ketika di dunia mengakhirkan kepentingannya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hal yang sia-sia, kecuali kalau darurat. Kalau darurat lain. Ada orang tidak bisa dapat soft pertama. Kenapa? Saya harus jaga ibu saya. Itu lain. Atau untuk kepentingan lain yang darurat, tidak bisa ditinggalkan. Seperti Imam Rifai. Imam Rifai, qomat sudah diserukan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang semua berdiri. Imamnya itu adalah Imam Rifai. Ditunggu tidak muncul-muncul. Orang tengok kanan, tengok kiri. Bentar lagi ada yang memberitahu. Dia masih ada di serambi masjid. Keluar salah satu, sampai di luar, di serambi masjid, dilihat Imam Rifai itu sedang duduk. Ditanya oleh orang tersebut, wahai Syekh, kamu sudah ditunggu, qomat sudah dikumandangkan, kok kamu masih duduk di sini? Kata dia, saya tidak bisa bangun. Kenapa? Sakit? Bukan, kata dia. Kenapa? Ini ada kucing yang tertidur di atas jubah saya. Kucing ini ya. Kalau kita tarik aja kucingnya selesai nih ya. Kucing tertidur di jubah saya. Kata dia, loh itu cuma kucing ya, saya takut mengganggu tidurnya, nanti saya ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya takut ditanya Allah, saya mengganggu tidurnya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kucing tidak salah apa-apa, tidur di rumah kita guyur air. Ini tidur di jubahnya sama dia. Dia takut dia, saya takut. Jubahnya ini padahal jubah itu yang kedua, dalamnya ada gamis ya. Setelah gamis itu jubah. Jubah itu kan biasanya nempel di lantai gitu kan, tidak seperti gamis. Nah ini kucing itu tidur di atas itu. Nah ini gimana ini? Kata orangnya bingung juga. Mau nunggu bangunnya kucing sampai asar nanti ya. Gimana ini sudah ditunggu? Kata dia, ya udah ambilkan gunting aja. Ambil gunting, jubahnya ini digunting, dia sholat. Tapi itu Imam Rifai, kita tidak usah mikir seperti itu dulu. Jangan besok kemudian gunting baju gara-gara kucing. Urusannya Imam Rifai itu levelnya sudah sampai seperti itu. Kita ini memperhatikan manusia dulu aja lah. Kepekaan kita kepada manusia ini tidak ada. Jangan orang, Rasulullah itu senang sama kucing. Kita senangnya sama kucing, tapi orang kita seksa. Mulainya dari orang dulu. Melihara kucing semuanya. Kucing dirawat, tetangganya kelaparan, tidak dikasih makan. Ini orang tidak beres berarti. Rasulullah itu sama kucing saja seperti itu, apalagi sama manusia. Kalau kita merawat kucingnya, dalilnya sunnah, padahal kita suka sama bulunya, suka sama bentuk kucingnya, lucu tapi pakai dalil sunnah. Pakai dalil sunnah Rasulullah bukan ngerawat kucing, ngerawat Rasulullah semua dirawat. Semua diobati oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan kucing aja. Unta ngadu ke Rasulullah SAW, tempatnya jauh diantarkan oleh Rasulullah. Kijang ngadu ke Rasulullah SAW. Dalam riwayat itu, kata Abdullah bin Al-Haddad di Qasidahnya, man kallamathul ghazalah.
Kijang itu, anaknya Kijang, ngadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini ditangkap sama orang Badui ini. Lah, bagaimana kata Rasulullah? Kijangnya ini ngomong bahasa Arab fasih. Bukan Rasulullah ngomong bahasa Kijang, tapi Kijangnya berbicara bahasa Arab fasih. Itu keutamaannya Nabi Muhammad dibanding Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman, dia yang mengikuti bahasa Kijang, bahasanya binatang. Kalau Rasulullah lebih dimuliakan lagi oleh Allah, binatangnya, mukjizatnya lebih dahsyat lagi itu. Binatangnya yang berbicara bahasa Arab fasih. Ngadu ke Rasulullah. Ditangkap sama Badui ini, terus gimana kata Rasulullah? Tolong lepaskan saya ya Rasulullah, saya mau memberitahu ibu saya. Sebab dia sekarang khawatir saya tidak pulang-pulang, nanti saya balik lagi ke kandang. Diketuk pintu rumahnya yang nangkap Kijang itu, anak Kijang itu. Ini Kijang kamu lepaskan, nanti dia kembali lagi. Kata yang punya, kamu gila betul kamu. Apa? Kijang ini saya nangkapnya setengah mati. Susah mau saya lepaskan terus kembali lagi, dari mana? Kata dia, sudah gini aja, kata Rasulullah. Kalau Kijang ini tidak balik, jaminannya saya. Rasul ini jadi jaminannya Kijang ya. Jaminannya saya, nanti saya disuruh apa aja mau, suruh kerja sama kamu, bayar nebus harganya Kijang ini. Tidak punya uang Rasulullah. Dilepas Kijangnya pulang, lapor sama ibunya. Ini ceritanya Rasulullah ini ya. Ini bukan cerita dongeng kancil nyolong timun ini. Betul ini, ada di dalam hadis ini ya. Lapor ke ibunya. Kata ibunya, dari mana kamu bisa bebas? Rasulullah jaminan saya. Kata ibunya, balik. Kamu jadikan galil adab, katanya dia. Hah? Kamu jangan kurang ajar, Rasulullah kamu jadikan jaminan kamu. Balik sekarang ke kandang. Balik Kijangnya ini lari sampai masuk ke kandang, dikunci lagi. Badui tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Itu kepekaannya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Imam Rifai terhadap kucing seperti itu. Anjing, Imam Rifai ini kaya raya tapi tidak pernah mengeluarkan zakat. Sebab kalau sudah sampai haulnya, uangnya habis. Habisnya bukan buat beli tanah, biar tidak bayar zakat gitu ya. Habisnya karena uangnya belum sampai haul, disedekahkan semuanya ke fuqara wal masakin, dan dia setiap setahun menghajikan satu kampung. Haji satu kampung atas biaya dia. Jalan dia, rombongan kafilahnya mau berangkat haji, di tengah padang pasir ada anjing yang tergeletak, kakinya patah. Berhenti di sini, kata Imam Rifai. Berhenti di sini. Wahai Syekh, ini bukan tempatnya berhenti di sini. Tidak ada orang berhenti di tengah padang pasir seperti ini. Kalau mau berhenti harus ada oasenya itu kan. Ini tidak ada air di sini. Kata dia, tidak berhenti di sini. Kenapa kita berhenti di sini? Ini ada anjing tidak bisa berdiri, kakinya patah. Ini cuma anjing najis mughaladhah ini. Kata Imam Rifai, saya takut nanti ditanya oleh Allah, wahai Rifai, kamu lewati makhluk saya yang dalam keadaan perlu, dalam keadaan mustad'afin, ya, dalam keadaan lemah. Kenapa kamu tinggalkan? Kita tidak usah mikir anjing kakinya patah dulu. Itu levelnya tinggi. Kita pikir dulu, setiap hari kita naik mobil, berapa orang yang kita lewati ini dalam kondisi lapar. Pernah enggak kita nengok? Paling enggak, minim kalau enggak punya uang, doakan. Ini anjing berhenti bangun tenda sampai berhari-hari dirawat oleh Imam Rifai sampai anjingnya bisa jalan, baru ditinggal. Berangkat, lanjutkan haji. Selesai haji dia ziarah Rasulullah SAW. Dia mengungkapkan puji-pujian di depan kuburannya Nabi Muhammad SAW. Famud yadaka ya Rasulullah, kata Imam Rifai, ya Rasulullah, takarram alayya, muliakanlah aku.
Kau perintahkan kami untuk memuliakan tamu. Sekarang kami ini tamumu, wahai Rasulullah. Muliakan kami ya Rasulullah. Mud yadaka, julurkan tanganmu keluar, likai tuhdha biha syafati, supaya bibirku ini mendapat keberkahan mengecup tanganmu. Keluar tangannya Rasulullah SAW, dia mencium tangannya Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia punya rahmat di dalam hatinya. Sudah, saya tidak mau bahas itu betul apa enggak, cerita kayak gitu, cerita khurafatnya enggak percaya enggak apa-apa kalau saya percaya. Nah, karena Imam Rifai ini punya kedudukan tinggi dan yang menceritakan cerita ini bukan orang-orang sembarangan. Nah, ini juga diceritakan oleh Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad dan karomah itu ada seperti itu. Nah, kita tidak akan membahas itu. Nah, Rasul SAW menjelaskan di dalam hadis ini agar kita bergegas menjawab panggilan azan, bergegas menjawab panggilan iqamah, salat, bergegas dalam berjamaah, bergegas mengejar shaf pertama. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini nasihat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setiap kita baca, letakkan di dalam hati kita niat untuk mengamalkannya. Niat dulu untuk mengamalkannya. Kemudian prakteknya kita sendiri tahu kemampuan kita masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi, ini tidak seperti membalikkan tangan. Jangan kita semua langsung kita amalkan. Kalau bisa istiqomah, bagus. Segera diamalkan. Kalau kita tahu, saya kalau amalkan langsung, ini memberatkan saya, malah tidak ada yang diamalkan nanti. Berarti satu-satu. Sunnahnya ini satu-satu dan ditarget. Bukan satu-satu sampai mati. Satu yang diambil sampai mati. Tidak, tapi ditarget. Harus target. Saya sampai ini harus sudah menyelesaikan sunnah ini. Sunnah ini. Supaya kita meningkat terus kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan sedikit ini ya. Wa minas sunanil muhimmah al-maghful anha. Tapi sudah jam 9 lebih. Termasuk sunnah-sunnah yang dipentingkan dan banyak orang lalai. Taswiyatus sufuf wattiras fiha. Meluruskan shaf dan saling berdekatan dalam shaf itu. Menempelkan, saling menempel di dalam shaf itu. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalika binafsihi. Dulu Rasulullah SAW memimpin sendiri untuk masalah lurusnya shaf dan saling menempel ini. Yang menempel itu bukan kaki. Nah, nanti kita lihat ini di sini. Bukan kakinya nempel lebar-lebar itu kayak mau split, enggak. Wa yukatsiru wa yaktsuru tahrid alaihi wal amr bihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memotivasi orang, memerintahkan orang untuk menjalankan hal itu. Wa yaqul, Nabi itu mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalafannallah baina qulubikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian atau Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati kalian. Artinya kalau orang shafnya di salat tidak lurus, Allah akan mencerai-beraikan hati mereka. Ini anjuran betapa pentingnya meluruskan shaf. Apa hubungannya sama hati? Sangat berhubungan. Orang itu biasanya kalau diatur nurut, hatinya baik. Tapi kalau diatur tidak nurut, ada orang softnya tidak lurus, Pak, maju sedikit, tidak mau dia. Cerai berai ya hatinya orang ini. Egonya bertambah besar.
Tapi kalau orang nurut, meluruskan softnya, pada saat itu dia menundukkan hatinya dan bersatu sama orang yang di sebelahnya. Kalau kita diajak orang lurus, softnya tidak mau, bukan kita menang, kita justru kalah. Kita ini hatinya sedang dikeluarkan dari jamaah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang meluruskan soft, harus kita perhatikan. Makanya diantaranya dianjurkan kalau imam bilang, Sawu sufufakum yarhamuni wa yarhamukumullah, kita makmumnya menjawab sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat. Nah, jadi imam itu, Rasul itu mengingatkan, yatawalla fi'la dzalik. Wa yaqul, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inni la arasyayatin tadkhulu fi khilalis sufuf. Sungguh, kata Rasulullah SAW, aku melihat setan itu masuk di sela-sela soft yang tidak rapat. Nabi memerintahkan soft itu lurus plus rapat. Kalau tidak rapat, setan itu akan masuk. Ya'ni bihal furaj allati takunu fiha. Karena terdapat sela-sela yang terdapat di dalam sholat itu. Nah, maksudnya merapatkan ini apa? Fayustahabbu ilsaq al-manakib bil manakib ma'at taswiyah. Disunnahkan dalam merapatkan itu menempelkan apa? Bahu ya? Pundak. Menempelkan lengan dengan lengan. Jadi yang dirapatkan itu lengan dan lengan. Iltisaq al-manakib bil manakib. Kalau kakinya dibuka lebar, lengannya tidak bisa nempel. Kalau lengannya tidak bisa nempel, itu tempatnya setan. Jadi yang kakinya lebar-lebar itu dia malah bantu setan, bukan membantu sunnah Rasulullah SAW. Atau jangan-jangan dia setannya malahan, yang menjadikan kita ini softnya tidak bisa rapat gara-gara dia. Nah, harusnya bukan kaki yang ditempelkan, tapi yang ditempelkan itu lengan dengan lengan. Iltisaq ma'al manakib bil manakib. Kakinya tidak usah nempel, kakinya biasa saja. Tapi kaki kita rapat juga tidak sunnah. Kakinya ini harus kebuka, minimal kalau di fikih disebutkan antara kaki ini harus ada jaraknya minimal seperti ada kambing kecil, jaraknya itu di antara dua kaki itu. Tapi lengan sama lengan itu yang harus nempel. Seperti yang disampaikan ini. Fa yustahabbu ilsaqul manakib bil manakib ma'at taswiyah. Kalau sudah bahu dan bahu menempel, kemudian disertai dengan soft yang lurus. Bihaits la yakun ahad mutagaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu. Fadzalika huwas sunnah. Apa maksudnya lurus? Tidak ada salah satu di antara jamaah yang satu baris itu lebih maju atau lebih mundur. Kalau kakinya yang nempel, pertama bahunya tidak bisa nempel, kedua ukuran telapak kakinya orang kan beda-beda, tidak mungkin bisa lurus. Nah, nempel maju kan ini semua tidak bisa lurus. Tapi kalau bahu yang nempel itu mesti tumitnya yang sejajar, dan itu baru bisa lurus. Itu yang bisa lurus. Wa yata'akkad al-i'tina bidzalik. Dan hendaklah seseorang memperhatikan dalam menjaga sunnah ini. Wal amr bihi minal a'immah. Dan lebih diperintahkan kepada para imam wahum bihi aula min ghairihi minal muslimin, karena para imam itu mereka itu lebih harus memperhatikan daripada orang-orang awam dari kalangan muslimin. Fa innahum a'wan 'alal bir wat taqwa, karena para imam ini mereka itu adalah penolong-penolong dalam kebajikan dan
ketakwaan. Wa bidzalika umiru, dan mereka diperintahkan untuk hal itu. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surat Al-Maidah. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kekejian. Terakhir, fa'alaika rahimakallah ta'ala, maka bagi kamu sekalian, wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mubadarah ila shaffil awal, menyegerakan diri menuju kepada shaf awal. Wa alaika birassis sufuf wa taswiyatihi mastata', dan engkau diharuskan bagimu pula yang kedua, menempelkan, merapatkan shaf dan meluruskannya semampu kalian. Fa inna hadhihi sunnatun mayyitatun, karena hal tersebut apa? Mengejar shaf pertama, merapatkan shaf, meluruskan shaf, itu sunnah yang sudah menjadi bangkai, mati. Maksudnya apa sunnah yang menjadi bangkai? Di zaman ini jarang orang memperhatikan. Sunnah yang jarang orang memperhatikan. Ini di zamannya Habib Abdullah Al-Haddad loh ya. Apalagi di zaman kita.